Kali ini kita akan membahas yaitu tentang manfaat ataupun fadilah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara pemirsa sekalian masih belum banyak yang tahu ya tentang fadilah-fadilah atau manfaat-manfaat ini. Sebenarnya ini sudah diterangkan oleh para alim ulama kita. Nah, untuk itu mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dadi wa sirisari bisaidil asma'i wa sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Kita itu sering membaca sebuah sholawat ya, baik itu sholawat yang panjang ataupun sholawat yang pendek. Perintah bersolawat ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahzab ayat 56 kalau nggak salah. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat Allah itu bersolawat untuk beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diperintahkan, yang dianjurkan adalah orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, itu adalah perintah Allah di surat Al-Ahzab. Nanti pemirsa bisa buka sendiri ya. Perintah dasarnya seperti itu. Allah sendiri bersolawat, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Nah, menurut para ulama sendiri, solawat itu dibagi menjadi dua pokok. Yaitu yang pertama adalah solawat maksuroh. Solawat maksuroh ini adalah solawat itu yang redaksinya asli dari Rasulullah. Jadi memang yang kalimatnya itu memang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Contohnya itu adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Yang mana solawat tersebut itu kita baca ketika waktu kita melaksanakan sholat ya. Itu adalah redaksi solawat maksuroh. Kemudian selain itu masih ada contoh-contoh yang lain. Pokoknya intinya kalau solawat itu ditulis langsung oleh baginda Rasulullah itu namanya solawat maksuroh. Kemudian yang kedua adalah solawat ghairu maksuroh. Solawat ghairu maksuroh ini solawat tetapi dibuat oleh para alim ulama ya. Jadi yang menulis bukan Rasulullah, tapi yang menulis, yang membuat adalah para alim ulama. Solawat ghairu maksuroh ini isinya adalah solawat kemudian ada doanya, begitu. Solawat yang masuk dalam golongan ghairu maksuroh ini contohnya adalah solawat nariyah atau solawat tafrijiyah, kemudian solawat tibil qulub, terus solawat munjiat, terus sholawat nuridat yang saya baca tadi, dan masih banyak lagi. Pokoknya sholawat-sholawat yang dibuat oleh para alim ulama. Nah, di antara dua sholawat tadi yang maksurah dan ghairu maksurah itu sama-sama baiknya pemirsa. Kalau sholawat maksurah itu sudah pasti kita baca ketika sholat, itu sudah pasti membaca sholawat itu. Terus untuk ghairu maksurah itu biasanya di luar sholat, mungkin untuk zikir, untuk berdoa, untuk wasilah doa. Nah, itu kebanyakan itu membaca sholawat yang masuk dalam golongan ghairu maksurah ini. Dan hal ini memang benar-benar tajrib ya, banyak sekali diamalkan oleh kaum muslimin seperti itu. Tapi ada juga yang para umat muslim itu nggak mengamalkan sholawat yang masuk kategori ghairu maksurah ini. Mereka beranggapan bahwa sholawat yang masuk dalam ghairu maksurah ini adalah bid'ah ya. Jadi ibadah yang dibuat-buat. Tapi itu memang pandangan ulama yang berbeda ya. Memang ulama kita itu beda-beda. Kita tergantung kita mau menganut ulama yang mana begitu. Kalau
mau menganut ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah ya, itu biasanya memakai sholawat ghairu maksurah. Tapi kalau ulama lain ya mungkin ada yang nggak pakai seperti itu. Ya itu terserah kita nggak bisa menyalahkan mereka seperti itu. Nah kemudian kita beranjak ke fadilah ataupun manfaat-manfaat dari sholawat ini ya. Manfaat ini adalah semua sholawat, jadi bisa sholawat apapun ya yang disenangi ataupun yang memang sudah menjadi rutinitas. Kalau saya itu yang saya rutinkan ada dua, yang sholawat maksurah itu sholawat Ibrahim, dan sholawat ghairu maksurah itu adalah sholawat Nuridzat, itu rutin. Nah pemirsa silahkan memilih, nggak usah semuanya sholawat diwiridkan, tapi pilih saja yang kira-kira srek itu yang kemudian diistiqomahkan, dirutinkan. Kalau bisa ya pilih yang maksurah dan ghairu maksurah, itu berarti dua, harus punya dua. Kalau yang maksurah otomatis ketika sholat kan dibaca. Nah itu kita tambah mungkin diamalkan selesai sholat berapa kali seperti itu. Nah inilah pemirsa fadilah ataupun keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan perhatikan baik-baik. Fadilah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min Rabbi azza wa jalla wa qala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'alahu asyra darajatin wa radda alaiha mislaha. Rawahu Ahmad. Rasulullah itu telah bersabda, telah datang kepadaku utusan Tuhanku dan dia memberitahu kepadaku, siapa dari umatku yang mengucapkan sholawat untukmu satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mencatat untuknya 10 kebaikan dan menghapus daripadanya 10 kejelekan atau dosa. Nah jadi ketika kita membaca satu kali, maka Allah membalas dengan 20, yaitu 10 kebaikan dan 10 penghapus dosa ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, dan dinaikkan baginya 10 derajat. Nah, kita dinaikkan 10 derajat. Derajat di sini mungkin bisa derajat ilmu ataupun derajat kepangkatan duniawi ataupun derajat dalam agama ya, seperti itu. Pokoknya derajat kita akan diangkat seperti itu ya. Kemudian dan dibalas atasnya menurut beberapa sholawat yang dia ucapkan seperti itu. Jadi kita ketika membaca itu kelipatannya seperti tadi, 10 kebaikan dan 10 dihapus dosanya. Terus ditinggikan derajatnya ya, intinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yamshi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Rasulullah bersabda, siapa yang bersolawat untukku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore itu 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah, kita rutinkan pagi 10, sore 10. Sholawat apapun ya, sholawat apapun. Kemudian fadilah yang selanjutnya yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, barang siapa bersolawat untukku sehari 100 kali, maka Allah mendatangkan hajatnya 100 hajat, yang 70 itu untuk akhiratnya, kemudian 30 untuk dunianya. Rawahu Ibnu Najjar dari Jabir ya. Nah jadi kita kalau sehari itu bisa 100 kali, maka Allah akan mendatangkan 100 hajat kita. 70 itu hajat di akhirat, lalu 30 untuk dunia. Tapi hal ini kita harus bersungguh-sungguh bersolawat ya, sehari 100 kali. Seperti itu. Silahkan diamalkan.